Saya kok masih tidak habis pikir ya. Ya terkait undangan ini, mereka itu punya tujuan apa lagi ya? Setelah banyak cara sudah dilakukan. Sejak awal kemunculan tesis Kiai Imad 2 tahun yang lalu, belum pernah ada pernyataan resmi dari Robito Alawiyah akan mengkaji dan merespon positif mengkaji tesis ilmiah Kiai Imad atau kajian Kiai Imad terkait nasab mereka. Tidak pernah dari dulu hingga sampai saat ini. Secara resmi dari Robito Alawiyah atas ketidakpeduliannya, atas sikap acuh tak acuhnya, bahkan tidak hanya itu, tanggapannya justru sebaliknya, tanggapan nyinyir dan tanggapan yang merendahkan. Hal itu muncul dari ketua Robito Alawiyah langsung dari Taufik Segaf, mengatakan tesis orang bodoh, mengatakan masa ini ada anak TK sudah mempertanyakan profesor. Artinya memperbandingkan bahwa para Habib ini adalah seorang profesor, Kiai Imad adalah anak TK. Tidak perlu diladeni. Kemudian juga ada pernyataan-pernyataan yang sangat nyinyir dengan mengatakan itu biarin saja itu suara jangkrik itu yang dikasih mic, jadi dia merasa besar padahal dia kecil. Ada juga sudah tidak usah didengarkan, anggap saja itu bukan tesis, itu bau kentut, lama-lama hilang sendiri. Macam-macam meme-meme yang sangat merendahkan terhadap Kiai Imad secara personal, direndahkan luar biasa. Kemudian bagaimana sikap Habib-Habib yang lain? Selain memang Robito Alawiyah tidak pernah menanggapi ini secara resmi, justru melakukan hal yang blunder. Bagaimana kemudian Rizik Sihab mengatakan Bin Sarman ahli nasab kandang kebu. Artinya sedikit pun tidak ada penghargaan sama sekali terhadap Kiai Imad, terhadap keilmuan Kiai Imad. Tidak ada, mereka tidak menghargai sedikit pun. Justru mereka sangat merendahkan sekali terhadap keilmuan Kiai Imad. Kemudian bagaimana juga Hanif Al-Attas mengatakan itu bukan ilmiah, tetapi dikemas akan-akan itu ilmiah. Padahal itu hanyalah clipping-clipping yang dikumpulkan, yang dicomot dari Google. Lagi-lagi tidak menghargai ilmu Kiai Imad, tidak menghargai sama sekali, merendahkan kemampuan Kiai Imad di dalam meneliti nasab mereka. Artinya kita menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Habib Ba'alwi ini yang menjadi pongkol-pongkol Robito Alawiyah ini tidak mempunyai respon yang positif terhadap tesis Kiai Imad. Justru sangat merendahkan sekali kemampuan Kiai Imad, merendahkan dan juga merendahkan yang lain. Lalu sekarang kenapa mau ngundang Kiai Imad, mau adu debat, adu diskusi, mau diskusi dengan Kiai Imad? Apakah jangkriknya sudah besar? Apakah jangkrik ini sudah mulai mengganggu? Apakah bau kentut ini sudah mengusik? Apakah kandang kepu ini sudah mulai pintar? Ada apa? Ada apa? Kok moro-moro ngundang? Ada apa? Tanda tanya, ini tanda tanya. Banyak orang yang bertanya-tanya, ini ada apa? Apakah sudah menemukan data-data apakah sudah menemukan data-data kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad ke-8? Ya tinggal dipublish saja. Cerdaslah. Terutama ini muhibbin ini. Boyo dipakai ini, jangan pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi ulama dan KNU dan rungkat dinasti Ba'alwi. Kesempatan siang hari ini saya ingin menanggapi undangan Robito Alawiyah pada Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani sebagai berikut. Yang pertama,
Seharusnya pihak Robitul Alawiyah membuat dulu jawaban antitesis, lalu dipublish sebagai jurnal ilmiah. Baru didiskusikan secara terbuka, sehingga tidak ada debat kusir. Forum tanya jawab berupa paper ilmiah, yang mana setiap pertanyaan akan dibacakan oleh pihak moderator. Nomor 2, Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan tidak harus mendatangi tempat yang ditetapkan oleh Robitul Alawiyah. Bila mau seharusnya diadakan di tempat netral, misalnya kampus, MUI, Kemenag, atau tempat lainnya. Mengingat masalah polemik nasab ini sudah menjadi masalah nasional, jadi tidak perlu bangkai ditutupi lagi dengan kain sutra. 3, kalaupun mau seharusnya Robitul Alawiyah mengundang DPP, PWI, Laskar Sabilillah dengan mendatanginya langsung, bukan dengan cara bikin undangan dengan cara konten murahan sebagai bentuk adab dan etika. Lihat ketika diadakan seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, tim pada Suka TV mengantar sendiri undangannya ke Robitul Alawiyah. Begitu juga dengan tim podcast dari Haji Roma Irama. Dengan ini saja bisa kita bedakan kualitas manusia antara yang sombong dan yang beradab. 4, undangan tertutup pihak Robitul Alawiyah ini wajib dicurigai, bahkan sangat mencurigakan. Seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum. Ingat, pihak Robitul Alawiyah pernah diundang oleh pihak Keraton Jogja dan Surakarta, juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya. Apa mereka berani datang? 5, dan apabila pihak DPP, PWI, Laskar Sabilillah menyanggupi undangan tersebut, maka biarlah pihak DPP sendiri yang menyiapkan orang-orang terbaiknya yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Bukan pihak Robitul Alawiyah yang mengatur siapa yang harus datang. Ngeunah weh ngatur-ngatur aina para ulama. Memangnya ente salah, Habib? Robitul Alawiyah yang anggotanya keturunan imigran Yaman, yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda, seenaknya mengatur-ngatur tuan rumah dan pribumi di rumahnya sendiri. Jangan diladeni, biar mereka belajar tata krama dan tahu diri. Jangan mau diakali oleh mereka, karena bangsa ini sudah lama diakali oleh mereka. 7, dari pihak masing-masing, baik dari DPP, PWI, Laskar Sabilillah, dan Robitul Alawiyah, mereka menyiapkan para ahlinya. Dan biarlah mereka yang berdebat secara ilmiah, secara santun dan elegan. Siapkan ahli nasab, ahli filologi, ahli sejarah, ahli fikih, ahli rijalul hadis, ahli asar ulama, dan ahli biologi modern. Yang ke-8, seharusnya dibahas juga tentang kejahatan oknum-oknum Robitul Alawiyah atau oknum-oknum Ba'alwi yang memasukkan kuburan, pembelokan sejarah, klaim tokoh-tokoh dan pahlawan nasional yang diba'alawikan. Karena dengan membahas nasab terus-menerus, seolah-olah sedang menyembunyikan kejahatan terbesarnya yang seharusnya diusut tuntas juga. Karena siapapun mereka yang merusak dan menjadi perusuh di NKRI wajib dilumat bersihkan. Ingat, taktik penjajah Belanda, mereka mengajak para pejuang berdiskusi di tempatnya, lalu dipasang jebakan di dalamnya. Karena itu, kepada Kidulur, Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan juga para pejuang lainnya, jangan pernah mau menghadiri pertemuan Robitul Alawiyah, karena sudah sifatnya nasional. Jadi biarlah ini kita adakan secara terbuka. Kalau saya secara pribadi lebih senang di kampus, diawasi, ada wasit, dengan peraturan. Jadi biar tidak terjadi debat kusir. Pertanyaannya kemana, jawabnya kemana, kan selama ini kita perhatikan begitu. Ya, cuman saya ragu, apakah yang katanya para ahli dari Robitul Alawiyah yang terdidik ini siap atau tidak untuk selenggarakan, kalaupun betul. Jadi sudah sifatnya harus sifat nasional. Di open, terbuka, live, bisa dilihat oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Hatur nuhun. Cek ngadu otot otak yang gue.